أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi fis sirri wal 'alan faqad fazal muttaqun fattaqullaha ya ibadallah fa innallaha ma'al muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari-hari ini para jemaah haji kita yang sering kita sebut sebagai dhuyufur rahman,
Mereka adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala, masih terus berdatangan ke kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Umat Islam umumnya mengetahui bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Begitu besar makna ibadah yang satu ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari ke-10 bulan haji sebagai hari raya besar, yaitu Idul Adha, hari raya kurban atau hari raya haji bagi seluruh kaum muslimin. Saudara-saudara, ibadah haji adalah merupakan ibadah, tetapi tidak banyak orang yang memahami ibadah haji itu melebihi makna keagamaannya. Padahal semua ibadah dalam Islam, baik haji maupun salat, zakat dan lainnya, di samping bernilai keagamaan, juga mempunyai dampak keduniaan. Ini adalah salah satu ciri khas ajaran Islam sebagai agama yang menyatu dengan kehidupan, yang tidak mengenal sekularisasi atau pemisahan urusan keagamaan dari urusan keduniaan. Pada ibadah haji, dampak keagamaan dan keduniaan itu terlihat dengan jelas sekali, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kita terjemahkan firman ilahi ini. Umumkanlah haji kepada manusia. Mereka akan datang berjalan kaki dan dengan semua jenis kendaraan yang berdatangan dari semua pelosok yang jauh, supaya mereka mendapatkan manfaat-manfaat untuk mereka dan mengingat asma Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atau rezeki yang telah diberikan Allah berupa binatang ternak. Maka makanlah darinya dan beri makanlah orang yang melarat dan orang yang miskin. Surat Al-Had ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara, ternyata prediksi Al-Quran ini memang terbukti sepanjang sejarah. Tidak ada orang beriman yang tidak berkeinginan untuk memenuhi panggilan ilahi ini, baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Kata-kata ala kulli dhamirin dalam ayat ini secara literal sebetulnya berarti di atas setiap onta yang badannya kurus. Tetapi saya sering menerjemahkannya dengan semua jenis kendaraan, karena yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah semata-mata onta yang kurus, tetapi kesusahan yang didapat selama perjalanan. Onta itu menjadi kurus karena jauhnya jarak yang ditempuh untuk melaksanakan haji. Pada zaman yang lampau, berbagai jenis onta digunakan untuk mengangkat orang jemaah haji ke tanah suci. Tetapi pada zaman sekarang ini, peranan ini telah digantikan oleh berbagai jenis alat transportasi modern, baik darat, laut, dan udara, seperti mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Saudara-saudara, bagian kedua dari prediksi Al-Quran, ketika Allah mengatakan supaya mereka mendapatkan manfaat-manfaat, manafi', belum lagi terbukti dalam kehidupan umat manusia yang telah menunaikan ibadah haji pada umumnya. Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami pengertian ayat yang dibacakan ini, mengatakan bahwa istilah manafi', manfaat-manfaat yang dimaksud adalah manfaat dunia dan manfaat akhirat. Manfaat akhirat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat keduniaan adalah hal-hal yang didapatkan dari manfaat
onta, atau alat transportasi, binatang sembelihan, dan perdagangan, serta lain-lain sebagainya. Abdullah Yusuf bin Ali, seorang penafsir Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, menyebutkannya sebagai keuntungan-keuntungan untuk kehidupan material dan spiritual. Keuntungan-keuntungan material berhubungan dengan interaksi sosial yang dapat memajukan perdagangan dan meningkatkan pengetahuan. Penafsir modern lainnya seperti Said Qutb menerangkan arti daripada manafi' ini lebih jauh lagi. Ia mengatakan banyak keuntungan yang dapat diambil oleh orang yang berhaji. Haji adalah musiman dan muktamar, pertemuan untuk saling mengenal antara sesama umat muslim. Ia adalah muktamar konsolidasi dan kerjasama. Ia adalah kewajiban di mana dunia dan akhirat itu akan bertemu, persis seperti bertemunya kenangan-kenangan akidah masa lalu dan di masa sekarang ini. Produsen dan pedagang menemukan musim haji sebagai pasar yang bagus, di mana seluruh produk berdatangan ke tanah suci dari seluruh pelosok dunia ini. Mereka membawa produk berbagai negara di dunia dari berbagai musim. Semuanya itu berhimpun di tanah suci dalam satu musim, yaitu musim haji. Ia adalah musim perdagangan dan pameran produksi serta pasar internasional yang terbuka setiap tahun. Saudara-saudara, selanjutnya ada salah seorang ulama lagi, yaitu Muhammad Asad, juga seorang penafsir dan penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Beliau mengatakan, selain keuntungan-keuntungan spiritual, haji setiap tahun ke Mekah membuka kesempatan-kesempatan bagi orang-orang yang beriman dari seluruh bagian dunia untuk mengenal berbagai problem sosial dan politik yang dihadapi oleh berbagai sektor masyarakat muslim yang terpisah secara geografis. Seperti kita sebutkan, pengembangan segi keuntungan dunia dari haji ini belum mendapatkan perhatian besar daripada umat Islam selama ini. Salah satu semangat haji adalah bahwa dengan pertemuan umat Islam dari berbagai bangsa itu, bahasa dan latar belakang, jabatan, keahlian, profesi akan dapat meningkatkan keutuhan umat Islam sebagai umat yang bersaudara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Bertolak dari sini, dari sudut keislaman, sebenarnya kurang tepat pernyataan sementara pejabat kita seperti sering diulang-ulang setiap musim haji yang mengesankan seolah-olah jemaah haji kita hanya sebagai duta-duta bangsa kita saja. Memang jemaah haji setiap tahun berasal dari berbagai bangsa, tetapi belum tentu kepentingan bangsa yang diwakilinya sebagai membawa aspirasi umat Islam yang datang ke Baitul Atiq semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya adalah Duyufur Rahman, para tetamu Allah dari berbagai belahan bumi yang mewakili umat yang satu, ummatan wahidah. Mereka datang sepenuhnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka ulang-ulang dalam ucapan talbiyah yang menjadi syiar bagi orang yang berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara-saudara yang saya hormati, sepatutnya semasa musim haji berlangsung, perjumpaan-perjumpaan, negosiasi-negosiasi dan transaksi-transaksi antar berbagai sektor masyarakat Islam dari berbagai belahan dunia, baik sebagai mewakili swasta atau pemerintah, pada tingkat individu atau kolektif. Keberadaan seorang haji selama lebih kurang 1 bulan atau lebih di tanah suci sebenarnya hanya beberapa hari saja yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sisanya selama lebih 3 minggu dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan keduniaan di samping mengharapkan keuntungan-keuntungan untuk kehidupan hari akhirat. Bagi para pedagang dan pengusaha,
Keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh dari kontak-kontak dengan mitra usaha atau calon mitra usaha yang akan melancarkan ekonomi Islam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi para diplomat dan politisi adalah kontak-kontak dengan rekan sejawat sesama diplomat dan politisi untuk meningkatkan hubungan antar bangsa dan mewujudkan perdamaian dunia bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Bagi para peneliti dan ilmuwan adalah kesempatan untuk bertukar fikiran dan informasi dengan para peneliti dan ilmuwan dari berbagai negara untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kesadaran umat akan pentingnya ilmu dan sains serta teknologi. Bagi para wartawan dan kalangan media massa adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama tentang perkembangan yang terjadi di dunia Islam bagi peningkatan kesadaran warga muslim sebagai umat yang bersaudara. Bagi orang awam, ibadah haji di samping menunaikan rukun Islam yang kelima juga merupakan kesempatan untuk membuka mata dan wawasan mereka yang sempit bahwa umat Islam itu tidak hanya terbatas di negara mereka saja. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ibadah haji adalah merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur ketentuannya, syarat-syaratnya, waktu dan tempat pelaksanaannya. Dulu saya ingat ada gagasan atau ide untuk menjadikan ibadah haji itu beberapa kali dalam satu tahun. Alasannya kenapa? Karena ibadah haji ini sangat berdesak-desakan. Orang yang berhaji itu akan berkumpul jutaan umat di sana. Oleh karena itu, bagusnya ibadah haji ini kita buat saja beberapa kali dalam setahun. Akan tetapi, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Karena ini akan bertentangan dengan nas Al-Quran dan bertentangan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ibadah haji itu dilakukan beberapa kali dalam setahun, kapan wukufnya? Kapan hari naharnya? Kapan mereka berada di Mina? Tentu ini menjadi suatu problem besar. Alhamdulillah akhirnya setelah persoalan ini dibawa ke majmah fikih di kota Mekah, dan begitu juga organisasi kerjasama Islam, akhirnya ide dan gagasan yang tidak masuk akal ini ditolak dan sekarang ini sudah tidak dibicarakan lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita para dhuyufur rahman ini akan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan mereka akan pulang nanti membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan bahwa kata kunci untuk haji mabrur bagi para jemaah haji kita adalah perubahan. Perubahan itulah kata kunci daripada haji mabrur. Apakah para jemaah haji kita ini mau berubah atau tidak? Berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Kalau yang sudah baik, berubah ke arah yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak akan ada balasannya kecuali hanya surga saja. Akan tetapi saya sering mengatakan dengan suatu catatan, kalaulah para jemaah haji kita sudah membawa pulang haji mabrur, itu baru yang dibawa mereka tiket untuk masuk ke surga, belum masuk surganya. Oleh karena itu kewajiban mereka untuk menjaga tiket itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tiket itu rusak, hilang, tercuci dan lain-lain sebagainya, sehingga pada waktu nanti tiket itu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan wakil-wakil kita yang berangkat ke tanah suci ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Mereka terhindar dari segala mara bahaya, terhindar daripada wabah penyakit, dan mereka akan pulang utuh menemui keluarga mereka kembali dengan membawa predikat haji yang mabrur itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك وقدير. وفي الحديث الشريف التائب لذنبه كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa rasul wala nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فقد فاز المتقون فاتقوا الله يا عباد الله فإن الله مع المتقين. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة على الحجاج والمعتمرين في برك وجوك وبحرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله